身在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Seluruh stadion hening, tatapan semua orang berkumpul pada dua orang di platform tinggi. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan menyembah Liu Fei. Akhirnya, tubuhnya berkedip dan melompat ke bawah. Kaki Liu Qing menginjak keras ke arena, dia mengangkat kepalanya. Dan pandangannya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Matanya terlihat tajam, lawan yang paling dia lihat dalam kompetisi besar, peringkat kuat, ini adalah Lin Xiuya. Dia tidak memandang pesaing lain dengan terlalu serius. Namun, kekuatan bertarung yang sangat kuat yang ditunjukkan Xiao Yan selama 2 hari terakhir ini juga dapat menyebabkan orang yang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan melihatnya sedikit lebih serius, mampu bertarung dengan kuda hitam ini yang telah menarik perhatian paling banyak sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya sama seperti menikmati hidangan pembuka sebelum makan besar, makanya, ketertarikannya pada pertandingan ini cukup besar. Saat Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion segera tertuju pada Xiao Yan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam murid baru ini akan dapat mempertahankan kemenangannya yang berkelanjutan seperti yang dia lakukan di masa lalu sekarang karena dia berhadapan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran. Wu Hao dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala saat mereka merasakan fokus dari seluruh stadion, mereka segera menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion, dia bahkan tidak merasa sedikit takut karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiao Yan GG, semua yang terbaik, dorongan lembut Sun Er terpancar dari belakangnya. Xiao Yan tidak menoleh, dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya saat jari kakinya menempel di tanah, cahaya perak samar muncul di bawah kakinya saat tubuhnya segera berkedip. Dalam sekejap mata, dia muncul di arena yang luas itu. Kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah ke arena, dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terkait dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan, 4 mata mengamati satu sama lain dan beberapa perasaan yang tidak diketahui bercampur di mata mereka. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan dengan orang kuat seperti Liu Qing atau Lin Xiuya karena dia harus masuk 10 besar. Rencana, Valen Heart Flame, terlalu penting baginya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang salah, oleh karena itu, dia telah mengadopsi sikap menghindar kapanpun dia bisa. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada tempat untuk lari. Ini menyebabkan niat bertarung yang sangat panas muncul di hatinya. Meskipun keinginan Xiao Yan untuk berkelahi tidak segila Wu Hao atau yang lainnya, dia masih akan merasakan gelombang niat bertarung di dalam hatinya ketika dia bertemu dengan orang yang benar-benar kuat. Karena aku tidak bisa menghindari pertarungan saat ini, aku akan benar-benar melepaskan dan bertarung. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat pandangannya terfokus pada Xiao Yan. Suaranya agak ditekan, tetapi itu juga mengandung auranya, membawa rasa tiran yang tajam. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan tersenyum, tangannya meraih gagang penggaris di punggungnya saat dia tiba-tiba menariknya. Penguasa berat itu miring sedikit ke tanah, dan angin kencang yang membawa suara senandung muncul. Liu Qing melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan, kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiao Yan bertengkar dengan Bai Cheng, dia tahu bahwa penguasa besar ini mungkin memiliki keanehan. Sekarang dia menghadapinya secara pribadi dan dapat mendengar suara tekanan angin yang terbelah. Dia dapat memastikan di dalam hatinya bahwa penguasa hitam di tangan lawannya ini kemungkinan besar seperti tombak pembelah gunung, sangat berat. Pantas saja serangannya meningkat bukannya berkurang saat penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Dia benar-benar sering membawa penguasa berat dan memperlakukannya sebagai pelatihan. Pikiran aneh melintas di hatinya. Liu Qing tidak bisa membantu tetapi memiliki pendapat yang sedikit lebih tinggi tentang Xiao Yan.
mampu bertahan dalam menggunakan metode latihan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara pikiran ini berputar di sekitar hatinya, Liu Qing tidak segera menarik tombak pembelah gunung di punggungnya yang tidak dia gunakan, tangannya yang agak besar perlahan terulur. Mereka meringkuk sesekali dan melebar di waktu lain, membentuk banyak busur aneh seperti cakar. Jangan bilang aku meremehkanmu, saya hanya akan menggunakan tombak pembelah gunung pada lawan yang memenuhi syarat. Saya harap Anda akan memiliki kualifikasi ini, Liu Qing melirik Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Salah satu tangannya yang seperti cakar tiba-tiba terpotong di depannya, angin tak terlihat keluar, dan meninggalkan beberapa lekukan kecil di tanah. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menjawab, kecuali seseorang menunjukkan kekuatan yang benar-benar akan menyebabkan lawan mereka menganggapnya serius. Orang seperti Liu Qing, yang memiliki kekuatan besar, tidak akan memandang Anda dengan serius. Xiao Yan berpikir jika bukan karena dia memiliki penampilan yang cukup bagus di beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk repot-repot mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Perbincangan dua orang di arena pun diteruskan ke gardu pandang di pinggir, namun, tidak ada yang merasa bahwa Liu Qing sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka diam-diam memujinya di dalam hati mereka, dia memang layak dengan nama tombak-tombak Liu Qing. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan kesombongan seperti itu? Ini adalah celah yang disebabkan oleh kekuatan. Jika Liu Qing tidak memiliki kekuatan semacam ini, kemungkinan dia akan dimarahi oleh orang lain karena terlalu liar dan sombong di hati mereka ketika dia menyuarakan kata-kata seperti itu. Di platform tinggi, wajah cantik Liu Fei mengandung cinta dan kelembutan saat dia melihat punggung lebar dan berat yang akan membuat orang merasa sangat aman. Aura tajam arogan itu menyebabkan dia dimabukkan oleh cinta. Perhatikan baik-baik. Lihatlah bagaimana sepupu yang lebih tua akan mengalahkan orang itu. Liu Fei tiba-tiba mendengus pelan saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Yao Sheng yang berwajah pucat di sampingnya. Mengingat kekuatan kepala suku, mengalahkan Xiao Yan secara alami semudah membalikkan tangannya, tidak peduli bagaimana dia melompat, dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan kesulitan membuat gelombang besar. Tatapan Yao Sheng menatap Xiao Yan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini merupakan pukulan yang cukup besar baginya, oleh karena itu, dia menjadi sedikit berpikiran sempit, secara alami menempatkan semua kesalahan penghinaan yang dia terima dari kekalahannya ke Xiao Yan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, bagaimanapun, dia telah lupa tentang apa yang akan membuatnya, setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap sebagai cacing. Kebanggaan di wajah Liu Fei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Sheng. Mata cantik itu menyapu wanita muda berpakaian hijau di seberang platform tinggi yang duduk dengan elegan, dia mengatupkan gigi peraknya. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang tidak bisa dia temukan kekurangannya, bahkan dari sudut pandang seorang wanita, namun, karena kesempurnaan pihak lain inilah dia akhirnya menyimpan dendam. Ungkapan, wanita adalah makhluk cemburu, sepenuhnya benar. Saat percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform tinggi, Su Qian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton, suara seluruh stadion menjadi lebih lembut. Tatapan Su Qian menatap dua orang yang saling berhadapan di dalam arena. Bahkan dengan kekuatannya, dia mau tidak mau membentuk antisipasi. Meski terlihat ada celah besar di antara keduanya, pertandingan ini masih mempertahankan ketegangan satu demi satu. Mungkin orang lain mungkin berpikir bahwa Liu Qing memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa peluang kemenangan Xiao Yan kemungkinan besar tidak rendah. Bahkan dengan mata tuanya yang tajam, dia tidak dapat melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Karena kompetitor sudah tiba, maka aku akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir ini yang menentukan nama belakang dalam 10 besar akan secara resmi dimulai. Tatapan Su Qian melihat sekelilingnya saat suaranya yang samar tiba perlahan di bawah antisipasi banyak orang. Saat suara Su Qian jatuh, suasana mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas yang berapi-api terfokus pada dua orang di arena. Mereka memahami dengan jelas bahwa pertarungan ini, yang mungkin merupakan pertarungan paling menarik sejak dimulainya kompetisi besar, akan segera dimulai. Aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Su Qian terdengar.
kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan penonton, yang berada sangat jauh, merasakan kesulitan bernapas. Saat gelombang Douqi emas pucat melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, tangannya yang besar seperti cakar juga tampak sekali lagi mengembang sedikit pada saat ini. Saat buku-buku jarinya sedikit ditekuk, itu mengeluarkan suara yang jelas seperti kacang yang dihancurkan. Tangan seperti cakar yang meringkuk menjadi busur aneh secara acak merobek udara di depannya. Segera, udara berdesir dan bekas luka di udara yang terlihat sebagian muncul di area di mana tangannya yang seperti cakar lewat sebelum dengan cepat dimusnahkan. Meskipun banyak orang tidak pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan tekanan yang kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Karenanya, ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiao Yan yang mempertahankan ekspresi setenang sumur tua sambil berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, nyala api berwarna hijau melonjak keluar dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Perubahan misterius 3 misterius, perubahan teratai hijau. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, su, dan ditarik ke dalam tubuhnya saat teriakan rendah ini terdengar di dalam hati Xiao Yan. Setelah api masuk ke tubuhnya, aura Xiao Yan juga naik dalam korespondensi. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, dia setidaknya bisa terlibat dalam kebuntuan dengan yang terakhir dan tidak terlihat terlalu lemah. Xiao Yan telah menunjukkan api 3 misterius api langit bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ini sudah cukup bagi seseorang untuk melihat betapa seriusnya dia memandang Liu Qing. Tentu saja, dia juga memahami dengan jelas di dalam hatinya bahwa kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertukaran pertama jika dia tidak menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, Liu Qing, yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Wang jauh lebih kuat dari tingkat puncak Dou Ling biasa. Xiao Yan merasakan gelombang deras yang kuat seperti Douqi yang mengalir dengan gemuruh. Dia menghela nafas panjang saat lengannya bergetar, lengan bajunya seperti potongan logam saat ini, mengeluarkan suara dentang yang aneh. Penguasa berat itu dimiringkan ke samping saat api hijau Douqi menyelimuti di atasnya. Angin panas yang tak terlihat menghanguskan tanah sampai tampak kering. Tatapan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia menatap Liu Qing, yang juga membungkus tubuhnya dengan Douqi. Tiba-tiba terdengar teriakan pelan di arena, guntur bergulir samar segera dipancarkan sebagai bayangan hitam samar-samar, menyeret penguasa hitam yang sangat besar, membawa aura ganas saat melesat secara eksplosif ke arah Liu Qing yang tidak bergerak di depan sejumlah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan benar-benar berani memimpin dalam melancarkan serangan dalam pertarungan yang sangat berbeda. Keberanian ini menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Jarak puluhan meter itu tercakup dalam sekejap mata, kedua orang itu langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena, tatapan mereka terkunci satu sama lain, dan niat bertarung mereka, yang tidak bisa ditekan, akhirnya benar-benar meledak dengan cara yang mendidih. Kedua sosok manusia itu tampak seperti meteor yang bertabrakan saat mereka jatuh di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Riak mengerikan Douqi dari kejatuhan ditembak di semua tempat. Penguasa berat di tangannya memotong udara seperti sambaran petir berwarna hitam, itu membawa angin ganas yang menyebabkan udara berubah, itu dengan keras meretas ke arah Liu Qing yang tidak bergerak yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bahkan udara di bawah penguasa itu benar-benar dikeluarkan. Ledakan sonik rendah bergema, seperti ledakan bawah tanah, menindas dan mengerikan orang. Angin penekan yang kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun, wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang menebas dengan ganas. Matanya acuh tak acuh mengamati penguasa yang semakin berat itu. Saat itu hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut acak ke kiri. Penguasa berat itu mendarat dengan kuat, tapi ia melirik melewati lengan Liu Qing saat ia jatuh. Itu tidak memiliki kontribusi sedikit pun. Saat serangan itu meleset, tangan kiri Liu Qing sedikit melengkung, ini segera menamparkan ke sisi kiri di depannya. Tamparan yang tampaknya ceroboh oleh cakar tangan menamparkan dengan sangat akurat pada tubuh penguasa. Begitu penguasa berat itu jatuh, segera, kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membanting penguasa berat itu sampai terbang lebih dari satu kaki, yang secara kebetulan menghalangi niat Xiao Yan untuk segera mengubah sikap serangannya.
Saat sikap serangan berikutnya oleh penguasa berat terputus, seluruh aura Xiao Yan juga tertunda dalam sekejap mata. Liu Qing benar-benar mengambil kesempatan dari jeda sesaat ini, yang sangat sulit ditemukan. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung menjadi busur kecil yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya bergetar dan cakar tajamnya membawa angin dingin saat menghantam dada Xiao Yan. Xiao Yan juga bereaksi dalam sekejap saat penguasa berat itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara seperti pencahayaan. Douqi yang kuat dengan cepat diaglomerasi di atas tinjunya saat dia mengepalkan kelima jarinya, itu segera terlempar dengan keras dan secara tidak sengaja bertabrakan dengan cakar tangan yang memanjang secara eksplosif. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan dengan keras saat ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul, kekuatan riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus-menerus melonjak sebelum menyebar ke segala arah. Duk berdebar. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat langkahnya mundur dengan cepat, tanah yang sangat keras dipenuhi dengan benang garis retak setiap kali salah satu kakinya mendarat. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum dengusan lembut teredam dengan lembut terdengar dari tenggorokan Xiao Yan, kaki kanannya langsung menghentak dengan keras, tanah keras tempat ia mendarat langsung retak, membentuk pecahan yang sangat kecil. Xiao Yan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang hanya mundur satu langkah, kekuatan pihak lain terus menekannya hingga bertabrakan. Xiao Yan menghirup udara yang agak dingin, tatapannya menatap tajam ke arah Liu Qing yang tanpa ekspresi di sisi berlawanan. Di dalam hatinya dia dengan jelas tahu bahwa semakin lama dia menyeret keluar pertarungan dengan orang seperti ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman tempur yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu, jika dia ingin meningkatkan peluang kemenangannya, dia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Xiao Yan tahu taktik bertarung seperti apa yang paling menguntungkan di hatinya, dia masih merasa sedikit pusing. Liu Qing bukanlah lawan biasa, selama dia mengungkapkan sedikit saja celah, kemungkinan dia akan dihadapkan dengan badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, begitu pula lawannya. Hal yang menyebabkan dia paling tertekan adalah pihak lain memiliki waktu yang cukup untuk dengan santai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiao Yan habis. Namun, dia di sisi lain, harus mendapatkan efek ofensif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Xiao Yan tidak diragukan lagi mengalami kerugian dengan perbandingan mentalitas ini. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya saat dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya. Dia dengan erat mencengkeram gagang penguasa saat tatapannya menyipit dan menatap Liu Qing di sisi yang berlawanan, yang juga menaruh semua perhatiannya padanya. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera, dia membawa suara angin kencang yang sangat tajam. Tekanan angin sangat besar saat bayangan hitam samar menerobos hambatan udara dengan cara seperti kilat dan menembak secara eksplosif ke arah Liu Qing. Penguasa Xiao Yan yang tiba-tiba melakukan serangan menyebabkan kejutan melintas di mata Liu Qing, namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba meringkuk menjadi bentuk seperti cakar dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Saat langkah tiba-tiba jatuh, cakar tangannya yang agak besar dibungkus oleh douqi keemasan pucat. Dia mengulurkan sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh douqi emas pucat saat mereka tiba-tiba menggenggam dengan kekuatan bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. Meskipun cakar tangannya mencengkeram penguasa berat, tubuh Liu Qing diguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mundur beberapa langkah terus-menerus. Baru setelah itu dia benar-benar menyelesaikan semua kekuatan yang disebabkan oleh penguasa berat. Namun, dengan bisa hanya mengandalkan kekuatan cakar untuk dengan mudah menerima penguasa berat Xiao Yan ini, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung, harus dikatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar agak menakutkan. 5 jari Liu Qing melengkung menjadi lengkungan aneh dan semua jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penguasa yang berat itu. Beberapa titik estafet dan douqi yang kuat di tubuhnya adalah alasan dia bisa menerima serangan Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Saat cakar tangan Liu Qing mencengkeram penguasa yang berat itu, beban menakutkan yang dikandungnya segera menyebabkan ekspresi Liu Qing sedikit berubah.
meskipun dia sudah menduga bahwa penguasa ini akan cukup berat, dia agak terkejut menemukan bahwa penguasa ini bahkan lebih berat daripada tombak pembelah gunung miliknya sekarang yang dia miliki. Kejutan baru saja meningkat di dalam hatinya ketika keheranan segera menyusul, ini karena Liu Qing agak terkejut saat menyadari bahwa Dou Qi yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah memegang penguasa berat. Penguasa ini agak aneh. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat, cakar tangan Liu Qing pada dasarnya rileks pada saat bersamaan, penguasa berat itu jatuh tak berdaya setelah itu berhenti dijepit. Suara guntur berguling rendah tiba-tiba terdengar saat penguasa berat itu berguling, Liu Qing sedikit mengernyit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar muncul di sekitarnya dengan cara yang aneh seperti hantu. Bayangan hitam samar-samar meminjam saat Liu Qing linglung karena penguasa Suan berat dan mendekatinya dalam sekejap, kelima jari itu tiba-tiba terkepal erat saat Dou Qi di tubuhnya beredar dengan liar saat ini. Ledakan oktan, teriakan pelan tiba-tiba terdengar saat tinju Xiaoyan dengan keras menghantam Liu Qing dengan keras, sepanjang jalan, angin di tinjunya membumbung tinggi beberapa kali seiring suara ledakan yang dalam dan rendah tak henti-hentinya, seperti petasan, yang beresonasi oleh telinga semua orang. Serangan yang lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan yang lain menyebabkan mata Liu Qing sedikit menyipit, dia bisa merasakan bahwa serangan ganas yang tak tertandingi oleh Xiaoyan ini adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun, saya ingin melihat apakah serangan jarak dekat Anda ini dapat bersaing dengan Great Rift Coffin Splitting Claw milik saya. Senyum muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu Qing tiba-tiba melengkung menjadi busur yang aneh, Dou Qi pucat emas bertahan di ujung jarinya, itu mengembang dan menyusut membawa hawa dingin yang pekat. Great Rift Coffin Splitting Claw. Cakar menghadapi serangan itu dan senyum di wajah Liu Qing langsung ditarik beberapa saat kemudian, lengannya terulur saat cakar tangannya ditembakkan secara eksplosif, angin tak berbentuk membentuk busur bercahaya yang terlihat sebagian di depan cakar, auranya sangat mengejutkan dan tidak sedikit lebih lemah dari ledakan oktan, Xiaoyan. Gelombang seru terdengar dari galeri tontonan saat mereka melihat dua orang di arena yang sebenarnya telah memilih pertarungan fisik paling langsung. Semua orang bisa mengatakan bahwa kedua orang itu cukup berhasil dalam pertempuran jarak dekat, namun, mereka juga sangat menyadari bahwa pertempuran fisik jarak dekat semacam ini lebih berdarah dan lebih kejam jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja, laki-laki tidak memiliki sedikit pun diskriminasi terhadap hal ini terlihat dari raut wajah para siswa yang tiba-tiba dipenuhi pancaran sinar merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini, dalam pertarungan fisik semacam ini, kecerobohan apapun pada dasarnya akan mengakibatkan seseorang kalah dengan luka serius, meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pertempuran jarak dekat Xiaoyan, Liu Qing juga ahli dalam gaya ini. Serangan jarak dekat dari Xiaoyan ini kemungkinan besar dari kelas yang tidak lebih rendah daripada cakar pembelah peti mati Great Rift, namun, saya tidak tahu apakah itu akan mampu mengalahkannya dalam bentrokan langsung. Yao Hao mengamati angin yang dibawa Xiaoyan dengan agak serius saat dia membuka mulut untuk berbicara. Tatapan Lin Xiuya tidak berkedip saat dia menatap arena. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yan Hao. Saya khawatir itu tidak akan terjadi, saya telah melihat Xiaoyan menampilkan teknik do semacam ini beberapa kali, meskipun kekuatan ledakannya sangat kuat. Letusan lanjutan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan Great Rift Coffin Splitting Claw. Bagaimanapun, Liu Qing telah mempraktikkan ini sampai dia benar-benar mencapai level puncak. Jika Liu Qing ingin menjatuhkan serangan Xiaoyan, pembalasan yang mengikuti mungkin akan mengakibatkan Xiaoyan berada dalam bahaya kehilangan. Wu Hao, Han Yue, dan beberapa orang lainnya di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka segera membawa kekhawatiran saat mereka melihat tabrakan yang langsung meledak di dalam arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan cakar, yang masing-masing membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, akhirnya bertabrakan dengan ledakan. Bang! Suara jelas dari kekuatan ledakan tiba-tiba terdengar di arena, riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak di antara mereka berdua. Tanah berulang kali mengeluarkan suara retakan yang luar biasa kemanapun ia melewatinya,
banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari bawah tubuh mereka berdua dengan cara seperti jaring. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh badai dahsyat menyebabkan suara ludah yang tertelan dari galeri tontonan muncul satu demi satu. Kekuatan fisik yang sangat murni ini sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Tinju dan cakar tampaknya telah melekat bersama di dalam arena saat kekuatan tak terlihat berulang kali menyebar dari kaki kedua orang itu. Setelah itu, semua orang melihat tanah yang sangat kokoh dengan cepat retak, berubah menjadi pecahan yang sangat kecil sebelum akhirnya pecahan itu diguncang menjadi bubuk. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Liu Qing yang tanpa ekspresi, lengannya sedikit gemetar saat ini. Kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa, hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, Octane Blaze, yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak memberikan banyak dampak. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ketika kekuatan tersembunyi dari Octane Blaze memasuki tubuh Liu Qing, itu dihancurkan oleh kekuatan yang lebih ganas. Kekuatan yang diciptakan dari Octane Blaze sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang menggenggam tangannya dengan erat tidak menunjukkan sedikit pun rasa santai. Kekuatan letusannya adil tapi tindak lanjutnya tidak memadai. Pada saat tertentu, patung batu seperti Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan lembut, "Saya khawatir ini sudah berakhir." Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika cakar tangannya tiba-tiba ditekan dengan cara yang aneh. Segera, itu menembus rintangan lengan Xiao Yan dan menembak ke arah dada yang terakhir. Angin cakar itu sangat tajam. Kekalahan Xiao Yan pada dasarnya pasti haruskah dia diserang olehnya. Namun, tangan kiri Xiao Yan yang dibiarkan menggantung sudah disiapkan karena dengan cepat membentuk segel. Dia tersenyum sedikit saat nyala api berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya. Saat nyala api muncul, baju besi api yang kokoh, yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba menutupi tubuh Xiao Yan. Mungkin bukan itu masalahnya. Saat tawa Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tubuhnya langsung membungkusnya dengan kuat sampai dia menghilang di bawah baju besi dalam sekejap mata. Setelah dipersiapkan, aglomerasi baju besi api Xiao Yan begitu cepat sehingga menakutkan. Pada saat cakar tangan tajam Liu Qing tiba-tiba bersentuhan dengan tubuh Xiao Yan, baju besi api sudah sepenuhnya terbentuk. Mata Liu Qing sedikit menyusut ke armor api yang tiba-tiba muncul. Berada dalam kontak yang begitu dekat, suhu baju besi api yang sangat panas menyebabkan tubuhnya samar-samar mengirimkan rasa sakit yang membakar. Hatinya langsung kaget. Api hijau orang ini memang sedikit aneh. Aku hanya ingin melihat apakah armor milikmu ini benar-benar dapat bertahan dari semua serangan. Serangan itu sudah dekat dan sudah terlambat baginya untuk menariknya. Oleh karena itu, rasa dingin melonjak di mata Liu Qing saat serangannya menyerang ke depan alih-alih mundur. Douqi di dalam tubuhnya melonjak dengan liar saat douqi keemasan pucat mengeluarkan cahaya yang menusuk mata, mengisolasi suhu panas. Karena rangsangan douqi di tubuhnya, tangan cakar Liu Qing langsung menjadi lebih tajam. Segera, cakar tangan yang tajam itu bertabrakan dengan armor api. Keduanya bertabrakan dan suara, klang-klang, dari logam yang bertabrakan segera terdengar di dalam arena. Saat suara itu jatuh, orang bisa melihat bahwa permukaan dari armor yang sangat kuat itu telah membentuk penyok yang cukup dalam. Xiao Yan, yang bersembunyi di bawah baju besi api, juga mundur selangkah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Meskipun armor api mengisolasi sebagian besar kekuatan, masih ada beberapa kekuatan tersembunyi yang merembes melalui armor dan mengguncang tubuhnya hingga bergoyang. Dentang, dentang. Liu Qing langsung mengikuti dengan cara seperti hantu saat Xiao Yan melangkah mundur. Cahaya keemasan bersinar terang di tangan cakarnya, banyak bayangan yang tertinggal saat mereka turun dan tangan cakar tajam yang bersinar keemasan itu mendarat tanpa henti di armor api. Segera, seluruh arena mengeluarkan suara, dentang-dentang, yang menyebabkan seseorang diserang ketakutan. Setelah serangan liar oleh Liu Qing ini, ada peningkatan jumlah penyok yang muncul pada baju besi api yang sangat kuat itu. Pada akhir rangkaian serangan Liu Qing, itu pada dasarnya penuh dengan lubang. Xiao Yan juga terguncang oleh kekuatan yang sangat kuat itu sampai dia mundur lebih dari 10 langkah. Selain itu, ini adalah hasil setelah armor api memblokir sebagian besar kekuatan. Sulit membayangkan seperti apa keadaan Xiao Yan jika dia tidak diam-diam menyiapkan taktik ini sebelumnya. Jika cakar tangan yang tajam itu,
yang bisa menghancurkan emas dan memotong batu, dengan kuat mengenai tubuhnya, paling tidak dia akan terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Tak terhitung banyaknya orang yang berkeringat deras di galeri tontonan saat mereka mengamati sejumlah bayangan yang menari di dalam arena saat Liu Qing melakukan serangan liarnya. Hati mereka diam-diam berbisik bahwa dia memang layak diberi nama tombak-tombak Liu Qing. Serangan ini memang sangat kezaliman, menyebabkan seseorang diserang dengan teror. Semua orang terpana oleh serangan yang sangat tajam dari Liu Qing ini sementara pada saat yang sama. Mereka tidak bisa menahan rasa takjub terhadap Xiao Yan di arena. Xiao Yan mungkin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan liar dan kejam dari Liu Qing, tapi dia belum dikalahkan. Kemampuan ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan kekaguman saat mereka berseru. Tidak heran dia memenuhi syarat untuk dipandang begitu serius oleh Liu Qing dan Lin Xiuya. Kuda hitam murid baru ini memang memiliki beberapa kemampuan. Selama jarak pendek lebih dari selusin langkah, banyak bayangan yang ditunjukkan Liu Qing pada dasarnya memiliki kekuatan 100 serangan yang semuanya tanpa ampun menghancurkan baju besi api. Dihadapkan dengan serangan yang begitu berat, armor api yang sangat kuat itu berada di ambang kehancuran, bahkan warnanya menjadi lebih pucat. Di platform tinggi, wajah Liu Fei dipenuhi dengan kegembiraan saat dia meraih tangan Yao Zheng di sisinya. Suaranya menjadi agak tajam dalam kegembiraan, orang itu akan segera dikalahkan. Di sampingnya, tatapan Yao Zheng menatap tajam ke arena sebelum sedikit mengernyit, kekuatannya jauh melampaui Liu Fei, jadi matanya secara alami sedikit lebih tajam, meskipun Xiao Yan terguncang sampai dia terus melangkah mundur ke dalam arena, Yao Zheng, yang secara pribadi bertarung dengannya, jelas tahu kekuatan pertahanan menakutkan apa yang dimiliki oleh armor api sialan itu. Orang Xiao Yan itu memiliki kesadaran tempur yang sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa menggumpalkan armor apinya dalam sekejap. Saya pikir dia seharusnya sudah menyiapkannya sebelumnya. Yan Hao mendecakkan bibirnya dan melanjutkan dengan takjub. Namun, untungnya orang ini menyembunyikan sebuah kartu. Jika tidak, serangan menakutkan Liu Qing ini, yang meletus seketika, kemungkinan besar sudah cukup untuk menyebabkan luka serius Xiao Yan jika dia tidak menggunakan pertahanan baju besi api. Namun, armor api tampaknya juga tidak dapat memblokir semua serangan Liu Qing. Dari kelihatannya, baju besi itu juga akan pecah. Han Yue sedikit mengernyitkan alisnya. Siapapun tahu bahwa kemungkinan armor api di tubuh Xiao Yan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Mata Lin Xiuya menatap tajam ke arena. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan membuka mulutnya. Sepertinya momentum menyerang Liu Qing ini tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Meskipun tampaknya Xiao Yan dipukuli sampai dia tidak dapat membalas sekarang, langkahnya yang mundur berurutan, dan dia tidak memiliki kepanikan sedikit pun, saya pikir Kejutan tiba-tiba melintas di mata Liu Xiuya sebelum kata-katanya terdengar, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi tiba-tiba energi alam di dalam arena. Apa itu? Fluktuasi kecil itu sangat lemah dan tampaknya disembunyikan oleh sesuatu, karena itu, bahkan Yan Hao dan yang lainnya tidak menemukannya. Hal ini menyebabkan mereka membuka mulut dan bertanya dengan ragu-ragu. Lin Xiuya menyipitkan matanya, sesaat kemudian, dia akhirnya merasakan sesuatu dan tatapannya tiba-tiba dilemparkan ke arah Xiao Yan yang berulang kali mundur di bawah serangan liar dan kekerasan Liu Qing. Mulutnya bergerak sedikit dan dia segera bergumam dengan mata terkejut, Xiao Yan mungkin akan membalas. Membalas. Yan Hao dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar ini, mereka segera merajut alis mereka dan melihat Xiao Yan yang pada dasarnya roboh ribuan mil di bawah serangan Liu Qing. Mereka benar-benar tidak bisa melihat sedikit pun dari dia sedang membalas. Di mata mereka, jika serangan Liu Qing ini berlanjut untuk beberapa saat lagi, kemungkinan kemenangan akan diputuskan pada saat baju besi api di tubuh Xiao Yan benar-benar pecah. Lin Xiuya tertawa pelan tapi tidak menunjukkan apapun. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, ini benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan sebenarnya licik ini. Dia memang lawan yang merepotkan untuk dihadapi. Meskipun dia menghadapi Liu Qing, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan sedikit pun. Yan Hao dan yang lainnya saling memandang dan segera menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka hendak bertanya lagi ketika keributan tiba-tiba terdengar dari stadion. Segera, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arena hanya untuk merasakan keterkejutan tanpa sadar.
Di bawah serangan liar dan kekerasan seperti badai Liu Qing, baju besi api hijau yang sangat kuat akhirnya mencapai ujungnya. Saat cakar tajam Liu Qing dengan keras menabrak penyok, seluruh armor langsung bergetar hebat. Dengan segera, garis retak dengan cepat menutupi armor di bawah tatapan menyedihkan di seluruh stadion. Akhirnya, suara retakan yang jelas muncul. Baju besi yang telah menerima hampir 100 serangan dari Liu Qing akhirnya retak dan berubah menjadi ketiadaan. Saat baju besi itu menghilang, Xiao Yan, yang tersembunyi di dalamnya, juga sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, tidak hanya pakaian Xiao Yan yang agak hancur oleh kekuatan tersembunyi yang telah menembus baju besi tetapi ekspresinya juga pucat, sebuah benang darah bahkan mengalir di sudut mulutnya. Jelas, meskipun dia memiliki perlindungan dari armor api, dia benar-benar terluka sedikit ketika dihadapkan pada serangan liar dan ganas yang hampir seperti banteng. Ekspresi Liu Qing sedalam air, hancurnya lapisan terakhir pertahanan Xiao Yan hanya menyebabkan alisnya terangkat diam-diam. Douki emas pucat sekali lagi menutupi cakar tangannya, dan angin cakar tajam itu melesat ke arah dada Xiao Yan. Dengan bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya, Xiao Yan menatap Liu Qing, yang tidak beristirahat sedikit pun saat yang terakhir sekali lagi menyerang dengan ganas. Senyum dingin yang sulit untuk diperhatikan terangkat di matanya yang hitam pekat, tubuhnya tidak bergerak saat tangan kanannya perlahan terangkat sebelum langsung menghadap Liu Qing. Dari penampilannya, seolah-olah dia akan menerima serangan yang terakhir secara langsung. Tindakan Xiao Yan ini segera menyebabkan percakapan pribadi muncul di galeri tampilan. Setelah pertukaran sebelumnya, semua orang tahu bahwa Xiao Yan tidak dapat mengalahkan Liu Qing secara langsung. Tindakan Xiao Yan saat ini benar-benar hanya bisa dinilai sebagai mencari kematian di mata semua orang. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, bagaimanapun, Xiao Yan masih dengan keras kepala mengadopsi manuver seperti itu di arena. Rasa dingin terkandung di matanya saat dia melihat Liu Qing yang tiba dalam sekejap. Bahkan Liu Qing agak terkejut dengan tindakan Xiao Yan, namun, di atas perasaan terkejut, hatinya tanpa sadar telah menjadi sangat kencang. Dikatakan bahwa kelainan adalah monster, Xiao Yan bukan orang bodoh, tidak mungkin dia mengadopsi metode seperti menggunakan telur untuk bertabrakan dengan batu. Saat keraguan di hati Liu Qing berputar dengan cepat, warna pucat hijau ungu tiba-tiba muncul di matanya. Segera, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, semacam perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Sesaat kemudian, warna hijau ungu sekali lagi muncul. Kali ini, Liu Qing akhirnya menemukan sumber dari mana asalnya. Matanya segera menyusut dengan tiba-tiba, ini karena tempat itu berada di dalam lengan hitam-hitam Xiao Yan yang menghadapinya. Serangan liar dan ganas itu pada dasarnya dihentikan paksa oleh Liu Qing di udara. Dia mengabaikan sesak di dadanya yang disebabkan oleh kekuatan itu. Di bawah banyak tatapan tertegun dari galeri penglihatan sekitarnya, ekspresi Liu Qing tiba-tiba berubah, kedua kakinya juga menginjak tanah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Xiao Yan tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat Liu Qing yang tampaknya telah menemukan niatnya. Giginya yang putih bersih masih memiliki sedikit sisa darah. Dia menjentikkan jarinya dan suara samar terdengar, "Pergi." Saat suara itu terdengar, cahaya hijau ungu segera muncul dari lengan baju Xiao Yan. Mengikuti kemunculan gugusan cahaya hijau ungu ini, suhu arena tiba-tiba naik. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Liu Qing dengan cepat mundur pada saat-saat terakhir. Xiao Yan sebenarnya telah menggali lubang sejak lama menunggu Liu Qing untuk menyerang. Kecepatan berkedip cahaya hijau ungu itu begitu cepat hingga menakutkan, namun, tetap tak luput dari perhatian para sesepuh di kursi juri, saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang menakutkan yang terkandung di dalamnya. Bahkan ekspresi dari penatua pertama Su Qian tanpa sadar berubah sedikit. Cahaya hijau ungu berkedip beberapa kali sebelum muncul di depan Liu Qing saat matanya menyusut dengan cepat. Meledak. Suara sederhana sebuah kata perlahan dipancarkan dari mulut Xiao Yan, sebuah ledakan yang bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan daratan tiba-tiba muncul. Gunung yang runtuh dan ledakan tanah retak bergema seperti guntur yang menggelinding di arena yang luas di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Angin destruktif yang agung sangat mirip dengan badai, membawa suhu tinggi saat menyapu ke segala arah dari tempat di arena tempat teratai api meledak. Tanah di dalam arena retak kemanapun badai berlalu, garis retakan yang setebal lengan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh arena seperti jaring laba-laba.
arena pertarungan yang tampaknya sulit itu benar-benar berubah menjadi kekacauan dalam waktu yang sangat singkat. Banyak tatapan tertegun menatap dengan bodoh ke arena yang benar-benar hancur dari galeri tontonan, pikiran mereka agak tidak bisa menerima itu, mereka tidak menyangka bahwa kumpulan cahaya hijau ungu, yang belum terlihat jelas, akan benar-benar dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan. Butuh waktu lama kemudian sebelum semua orang secara bertahap pulih dari keadaan membosankan mereka, semua tatapan tiba-tiba beralih ke pemuda berjubah hitam berwajah pucat yang dadanya naik turun berulang kali, tanpa kecuali, mata orang-orang ini dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan, jelas, serangan menakutkan seperti kilat yang ditunjukkan Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan mereka syok. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei menjadi pucat saat dia menyaksikan arena di bawah tempat debu berserakan di semua tempat, tangannya menutupi mulutnya dan teror melintas di matanya, letusan dari pembalasan yang tiba-tiba dan menakutkan ini oleh Xiao Yan pada dasarnya telah menjatuhkannya dari surga kebanggaannya ke neraka, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan, yang selalu dia dendam, sebenarnya akan memiliki kartu truf seperti itu. Mulut Yao Sheng juga perlahan melebar di samping Liu Fei, itu lama kemudian sebelum keterkejutan dan kegembiraan melintas di matanya, beruntung orang ini tidak menampilkan gerakan ini dalam pertarungan kemarin, Yao Sheng mengakui bahwa bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kemungkinan dia setidaknya akan terluka parah di bawah gerakan yang memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan ini. Jangan khawatir, Fei kekuatan kepala suku jauh melebihi Xiao Yan. Meskipun yang terakhir telah menunjukkan teknik Dou yang sangat kuat seperti ini, Chief juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yao Sheng menghibur Liu Fei di sisinya yang terkejut hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Ekspresi Liu Fei hanya menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Yao Sheng yang menghibur, namun, dia masih sedikit takut dan gelisah. Mata cantik itu perlahan beralih dari arena yang dipenuhi debu ke pemuda berjubah hitam dengan wajah dingin dan tegas. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepasang mata itu memiliki kebencian yang hilang dan kegelisahan tambahan bersama dengan sedikit ketakutan. Dukungan terbesarnya di akademi dalam adalah Liu Qing, namun, Xiao Yan saat ini telah menunjukkan kekuatan menakutkan yang cukup untuk bersaing dengan Liu Qing, oleh karena itu, efek dari dukungan ini diturunkan ke level terendah. Setelah kehilangan dukungan besar ini, hak apa yang dia miliki untuk menunjukkan penghinaan apapun di depan Xiao Yan? Saya juga mendengar bahwa Xiao Yan memiliki teknik Dou Lotus Api yang memiliki kekuatan yang sangat besar, namun, menurut rumor itu, tampaknya tidak memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar, kan? Yan Hao bergumam saat dia melihat arena yang pada dasarnya telah disia-siakan. Saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan seorang Dadoshi, sekarang dia telah maju ke kelas Douling, kekuatan teknik Dou-nya secara alami akan menjadi lebih kuat bersamanya. Lin Xiuya tersenyum, namun, matanya juga sedikit menunjukkan keseriusan, jika dia tidak bisa bertahan tepat waktu, serangan teratai api sebelumnya kemungkinan akan mengakibatkan dia terluka parah bahkan dengan kekuatannya, benar-benar tidak terduga bahwa, Xiao Yan benar-benar memiliki kartu truf yang begitu kuat. Bagaimana Liu Qing? Jangan beritahu aku. Murid Han Yue menyapu arena, namun, dia tidak dapat melihat bahkan setengah sosok manusia di bawah debu tebal. Lin Xiuya menyipitkan matanya, beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, meskipun aku harus mengakui bahwa teknik Dou Lotus Api dari Xiao Yan ini menakutkan, sepertinya akan sangat sulit untuk mengandalkan ini untuk mengalahkan Liu Qing sepenuhnya, karena afinitas Dou Qi-nya, pertahanan orang ini bahkan lebih kuat dariku. Yan Hao dan beberapa orang lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar ini, tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena yang dipenuhi debu. Saat tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena, debu yang telah menyebar ke seluruh tempat itu akhirnya menjadi lebih redup, sesaat kemudian, angin tiba-tiba bertiup lewat, dan segera debu itu tersapu. Saat debu benar-benar keluar, seseorang berdiri tegak di sudut arena yang telah diboroskan, tubuhnya yang tinggi yang memancarkan aura tajam seperti tombak perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapan mereka menyaksikan sosok tiran yang berdiri tegak seperti tombak di kekacauan itu, pakaian sosok manusia ini, yang awalnya dipenuhi dengan aura yang kuat telah benar-benar hancur, dan tubuh telanjangnya masih memiliki cukup banyak jejak hitam yang hangus,
seluruh orangnya tampaknya benar-benar berubah dari sikap ahli yang dia tunjukkan sebelumnya, namun, sosok menyedihkan ini tidak menghalangi galeri tontonan untuk bersorak-sorai. Tatapan Xiaoyan dengan dingin menatap sosok manusia di tengah kekacauan yang agak jauh, sesaat kemudian, mata Xiaoyan membeku dan dia akhirnya menemukan bahwa tombak hitam pekat dan berat yang dibawa Liu Qing di punggungnya saat ini dipegang di tangan Liu Qing. Setelah Liu Qing memegang tombak panjang di tangannya, seluruh tubuhnya seperti tombak panjang, yang menunjukkan cahaya dingin, auranya jauh lebih kuat dan lebih tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak heran dia mampu menahan ledakan Angry Buddha Lotus Flame, dia benar-benar mengeluarkan kartu truf tersembunyi utamanya. Hati Xiaoyan tenang-tenang saja, matanya terangkat dan secara kebetulan melakukan kontak dengan mata Liu Qing, keempat murid itu terjalin. Xiaoyan dapat menemukan martabat dan keseriusan yang muncul di kemudian hari, setelah serangan sebelumnya, pria yang sangat bangga ini akhirnya benar-benar memperlakukan Xiaoyan sebagai lawan yang setara. Tombak berat di tangan Liu Qing perlahan diarahkan ke Xiaoyan di bawah tatapan semua orang, sebuah suara rendah dan dalam bergema di arena, kamu memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan tombak membelah gunung. Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas kekuatan Xiaoyan. Setelah serangan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya, tidak ada satu orang pun di arena yang meragukan Xiaoyan memiliki kualifikasi seperti itu. Karenanya, seluruh arena benar-benar sepi dalam sekejap, semua tatapan berhenti pada dua orang yang saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena. Tinju Xiaoyan perlahan mengencang, suara ledakan yang jelas muncul dari persendiannya. Pedang tajam seperti aura Liu Qing saat ini memang menekan, orang bisa mengatakan bahwa saat ini dia benar-benar melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Dalam pertempuran berikutnya, serangan Liu Qing kemungkinan akan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan sebelumnya. Liu Qing akan menggunakan Mountain Splitting Spear di platform yang tinggi. Lin Xiuya menghela nafas pelan sambil menatap tombak hitam gelap dan berat di tangan Liu Qing. Dia berkata, mampu memaksa Liu Qing sejauh ini, Xiaoyan bisa dianggap telah menerima kerugian besar bahkan jika dia dikalahkan. Yan Hao mengangguk sedikit di samping, dengan pengecualian Lin Xiuya dan Ratu Kekuatan Kasar, Ziyan, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk memaksa Liu Qing menggunakan tombak pembelah gunung. Poin ini adalah sesuatu yang Yan Hao tidak punya pilihan selain mengakuinya bahkan dengan kebanggaan pada tulangnya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Namun, Xiaoyan sangat mementingkan 10 besar, saya pikir kemungkinan besar dia tidak akan menyerah begitu saja. Han Yue mengerutkan alisnya dan menjawab dengan lembut. Lin Xiuya tertawa kecil saat dia berbicara, kecuali Xiaoyan memiliki kartu truf tersembunyi yang lebih kuat selain dari Lotus Flame Dow Teknik, jika tidak, akan sulit untuk mencapai daftar 10 besar, suaranya memiliki rasa yang agak menyesali. Sekarang dia telah menyaksikan kekuatan mengesankan Xiaoyan, hatinya juga mendapatkan niat bertarung, dia ingin menantangnya, namun, jika Xiaoyan dikalahkan di tangan Liu Qing, kemungkinan besar kesempatan ini akan hilang. Mata Lin Xiuya berkedip saat tatapannya tertuju pada pria muda berjubah hitam dengan mata dingin di arena, dia benar-benar berharap bahwa orang yang sering bertindak di luar ekspektasi orang lain ini untuk sekali lagi mengungkapkan keajaiban. Satu langkah. Tombak pemecah gunung hitam-hitam di tangan Liu Qing sangat hancur menjadi beberapa pecahan batu di arena saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit, tatapannya menatap Liu Qing di sisi berlawanan yang auranya tiba-tiba menjadi tajam. Langkah terakhir yang akan menentukan pemenangnya, wajah Liu Qing, yang sedalam air, tiba-tiba menunjukkan senyuman yang agak kaku, tombak pembelah gunung terbang melewati udara. Doki berwarna emas meninggalkan jejak berwarna emas samar di udara kosong. Ini adalah kartu truf yang aku simpan untuk berurusan dengan Lin Xiuya, namun, dari kelihatannya situasi sekarang, saya harus menunjukkannya pada Anda terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di galeri tontonan segera mengulurkan leher mereka, tatapan mereka berulang kali berpindah-pindah di antara mereka berdua. Xiaoyan menatap senyum yang sangat percaya diri di wajah Liu Qing, dia tahu bahwa serangan selanjutnya dari pihak lain akan benar-benar menentukan pemenang pertandingan ini seperti yang dia katakan, bibirnya mengencang dan lama kemudian,
Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak panas di hadapannya di depan mata publik. Dia menangkupkan tangannya perlahan. Xiaoyan akan meminta nasihatmu. 10 teratas adalah target yang tidak akan pernah menyerah pada Xiaoyan. Dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan orang yang memblokirnya terlepas dari siapa orang itu. Bagus, kamu punya nyali. Cahaya di mata Liu Qing tiba-tiba melonjak saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia menggerakkan kedua kakinya, tangannya dengan erat memegang tombak pembelah gunung, menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan. Dia mengarahkan ujung tombak dingin yang bersinar ke arah Xiaoyan yang jauh. Saat Liu Qing menunjukkan sikap ini, kulit Xiaoyan yang jauh segera terasa dingin. Dia bisa merasakan bahwa Liu Qing telah mengunci serangannya padanya. Perasaan tertekan yang tidak biasa menyelimuti Xiaoyan, namun, niat bertarung mendidih yang seperti air mendidih mulai mendidih di dalam dada Xiaoyan. Tubuhnya tiba-tiba mencuat saat tawa yang jelas menyapu tekanan sebelumnya. Senior Liu Qing, kamu bisa datang padaku dengan semua yang kamu punya. Aku, Xiaoyan, pasti akan mendapatkan posisi 10 besar hari ini. Petik 2. Tawanya yang seperti guntur bergema di seluruh arena. Kebanggaan yang membumbung ke langit adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka yang melihat dari galeri melihat merasakan darah yang mendidih. Saat tawanya jatuh, Xiaoyan perlahan maju selangkah, tangannya tiba-tiba terulur ke tempat yang telah berubah menjadi berantakan total. Sebuah kekuatan hisap melonjak dan penguasa Suan berat hitam gelap menembak kembali padanya. Akhirnya, telapak tangan Xiaoyan sedikit diperpanjang dan dengan kuat meraihnya. Senior Liu Qing, mari kita lihat dan lihat siapa yang akan kalah dan tersingkir. Penguasa berat tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Qing yang auranya setajam pisau. Setelah suara jernih Xiaoyan terdengar, energi alam antara langit dan bumi segera menjadi sangat liar dan penuh kekerasan. Pada saat ini, bahkan ekspresi para sesepuh di kursi juri. Tabrakan antara batu besar yang membelah dan tsunami yang membelah api. Fluktuasi energi liar dan kekerasan yang tidak biasa tiba-tiba berdesir di arena saat suara jernih bergema. Orang-orang yang pertama kali merasakan riak ini adalah para sesepuh yang duduk di kursi juri. Seketika, ekspresi mereka mengalami perubahan mendadak. Tatapan mereka tiba-tiba berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Akhirnya, mereka berhenti di depan pemuda berjubah hitam yang dengan bangga berdiri di arena sambil membawa penguasa yang berat di tangannya. Sumber riak liar dan ganas itu berasal dari tempat ini. Para sesepuh di galeri tontonan saling berhadapan, segera tenggorokan mereka berguling sedikit. Riak energi ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan teratai api yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan sebelumnya. Orang ini berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Pada saat ini, para sesepuh itu tidak bisa membantu tetapi merasakan perasaan bermasalah terlepas dari kekuatan mereka. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini hanyalah Dowling, selain beberapa sesepuh di stadion, masing-masing dari mereka mempertanyakan diri mereka sendiri dan menyadari bahwa kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang tidak akan merasa sakit kepala ketika berhadapan dengan Xiao teknik Dou yang kuat yang tidak pernah berakhir. Mengikuti riak energi yang semakin liar dan keras di arena, benang energi merah pucat seperti zat tiba-tiba merembes keluar dari ruang kosong. Akhirnya, itu menyelimuti tubuh Xiaoyan dan berputar dengan liar. Mengikuti perputaran energi merah pucat ini, angin kencang tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke segala arah. Ganasnya angin liar tersebut bahkan menyebabkan beberapa bebatuan besar di tanah berguling beberapa kali. Pada saat ini, hampir semua orang di stadion telah memperhatikan perubahan aneh dari Xiaoyan. Segera, banyak tatapan tertegun ditembakkan. Beberapa siswa dengan penglihatan biasa tidak memperhatikan apapun pada awalnya, namun, orang-orang dengan kemampuan luar biasa dalam akademi dalam awalnya tercengang saat melihat energi merah menyala seperti kepompong yang tersisa di sekitar tubuh Xiaoyan. Wajah mereka langsung berubah drastis, mengikuti banyak suara, sua-sua, yang muncul satu demi satu. Hampir semua orang duduk tegak di kursi mereka, wajah mereka diliputi keterkejutan. Keok. Mata Yan Hao melebar seperti ikan mati saat dia menatap tanpa berkedip pada pemuda berjubah hitam yang terbungkus dalam energi berwarna merah liar dan kejam. Tenggorokannya menggulung sedikit. Hanya beberapa saat kemudian, suara serak yang berisi udara dingin keluar. Dia ini, apa teknik Dou?
Mungkin saja bagi siapapun untuk dapat mengatakan bahwa Xiao Yan dengan jelas menampilkan teknik Dou yang bahkan lebih menakutkan pada saat ini daripada teratai api sebelumnya berdasarkan situasi yang tidak biasa. Di samping, senyum yang jelas dan acuh tak acuh yang tergantung di wajah Lin Xiuya menghilang, wajah yang sangat khusyuk dan kaget menatap tajam ke arena, riak energi yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasa sangat dingin. Teknik Dou yang mampu menyebabkan fluktuasi energi alam, yang setidaknya membutuhkan kelas D agar menjadi mungkin. Lin Xiuya menghirup udara dalam-dalam, dia melakukan yang terbaik untuk menekan jantungnya yang berderap saat suaranya berbicara dengan susah payah. Di kelas, saat dua kata sederhana keluar dari mulutnya, bahkan tangan halus Han Yue tidak bisa membantu tetapi menutupi bibir merahnya, wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kelas Xuan dan Di tinggi mungkin hanya memiliki jarak satu level, tetapi celahnya sama seperti surga dan bumi. Kebanyakan teknik Dou kelas Xuan mengandalkan kekuatan pribadi pengguna untuk melepaskan kekuatannya, namun, teknik Dou kelas D sudah bisa mengandalkan energi alam untuk mencapai kekuatan destruktif seperti pemusnahan, salah satunya adalah manusia dan yang lainnya adalah langit dan bumi. Pada dasarnya tidak ada perbandingan antara keduanya. Sederhananya, skill Dou kelas Xuan mungkin cukup langka. Siapa di antara mereka yang bisa masuk ke peringkat kuat dan tidak memiliki satu atau dua jenis teknik Dou kelas Xuan? Di sisi lain, kelas D benar-benar tidak ada orang yang menampilkannya. Teknik Dou dari kelas ini tidak hanya langka tetapi juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Saat itu, Xiao Yan juga sangat menderita saat berlatih Flame Splitting Tsunami, meskipun Yao Lao mengajarinya di samping untuk hampir mencapai penguasaan tingkat rendah. Ketika dia mempraktikkan gerakan 3000 petir beberapa waktu sebelumnya, dia juga diharuskan mengambil risiko menjalani pemurnian tubuhnya dengan kekuatan kilat angin. Jika Xiao Yan tidak memiliki api inti teratai hijau yang melindungi tubuhnya, lupakan tentang mencapai penguasaan tingkat rendah dari gerakan 3000 petir, dia tidak akan dapat memasuki bahkan level awal yang paling awal. Dari sini, cukup bagi seseorang untuk melihat celah yang menakutkan antara teknik Dou kelas Xuan dan teknik Dou kelas D yang tidak dapat diperbaiki. Yao Sheng, kamu ada apa dengan kalian semua? Di sisi berlawanan dari platform tinggi, Liu Fei dikejutkan oleh Yao Sheng dan orang lain di sekitarnya yang tiba-tiba berdiri, matanya yang cantik mengarah ke arena. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak dapat merasakan betapa menakutkannya api liar dan keras yang seperti zat yang tersisa di sekitar tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tampaknya menggunakan semacam teknik Dou kelas D. Yao Sheng tiba-tiba merasakan tenggorokannya menjadi sangat kering, bahkan suaranya menjadi sangat asing. Saat empat kata di kelas Dou teknik memasuki telinganya, mulut kecil Liu Fei yang sedikit terbuka segera menegang bersama dengan ekspresi di wajahnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan gemetar mengalihkan pandangannya ke ekspresi dingin pria muda berjubah hitam, meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Yao Sheng dan yang lainnya, dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya teknik Dou kelas D. Sepupu-sepupu akan menangkan. Liu Fei menegakkan tubuhnya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan. Namun, senyuman itu sangat kuat, bahkan dia sendiri merasa itu sangat palsu. Yao Sheng, yang selalu mengungkapkan kepercayaan besar pada Liu Qing, menjadi pendiam saat ini. Teknik Dou kelas D. Arti yang terkandung empat kata ini seperti batu berat yang menekan jantungnya, bahkan menyebabkan napasnya tampak sedikit kasar. Wajah cantik Liu Fei segera menjadi pucat saat dia merasakan kesunyian Yao Sheng. Dia menggigit bibirnya dan mata yang menatap pemuda berjubah hitam di arena benar-benar menunjukkan sedikit penyesalan. Saat itu, ketika dia berkonflik dengan Xiao Yan, yang terakhir hanyalah seseorang yang baru saja memasuki kelas Douling dan seorang siswa baru yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat kuat. Namun, siswa baru ini yang menyebabkan dia merasa sangat jijik dan benci saat ini telah melangkahi banyak orang kuat dan naik ke peringkat kuat. Sebelumnya dia bahkan memaksa sepupu tertuanya yang sangat bangga untuk menggunakan kartu trufnya, tombak pembelah gunung. Setelah teknik Dou kelas D yang dia tunjukkan akhirnya benar-benar menginjak-injak semua dukungan Liu Fei sampai tidak berharga. Dihadapkan dengan orang ini yang pada dasarnya bisa mengalahkan legenda tak terkalahkan di hatinya kapan saja, bahkan dengan kesombongan Liu Fei,
dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan, dia menyesali mengapa dia harus berkonflik dengan orang yang menakutkan ini. Tentu saja, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga tahap ini, penyesalan menjadi tidak berguna, teknik Do di arena itu seperti anak panah yang digantung di busur. Sudah tidak ada ruang sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan tidak tahu bahwa dia telah membangkitkan hati orang-orang yang tak terhitung jumlahnya hanya karena dia mulai menunjukkan teknik Do. Pada saat ini, tatapannya masih menatap tanpa berkedip ke arah Liu Qing yang jauh, yang mengarahkan tombak pembelah gunung ke arahnya. Saat energi panas, liar, dan keras yang berapi-api muncul di tubuh Xiao Yan, mata Liu Qing langsung menyusut ke ukuran lubang kecil. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengidentifikasi jenis energi yang diwakili ini, namun, dengan pertarungan yang telah mencapai titik ini, dia hanya bisa mengayunkan tombak dan menyerang bahkan jika kekuatan Xiao Yan lawan tiba-tiba melonjak ke sana, dari kelas doang, karakternya tidak membuatnya gemetar, ini terutama saat lawannya benar-benar murid baru. Udara berbintik-bintik yang ditekan di dadanya keluar dengan nafas panjang, cahaya keemasan pucat yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, cahaya terang yang menyilaukan mata itu seperti matahari yang menyilaukan, menyebabkan semua orang takut untuk melihatnya secara langsung. Selain itu, ujung tombak dan angin yang sangat tajam melonjak keluar dari dalam cahaya itu. Liu Qing masih menggunakan aksinya untuk menunjukkan pendiriannya bahkan ketika dihadapkan dengan teknik Do Xiao Yan yang menakutkan yang tiba-tiba digunakan. Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa bahkan jika Xiao Yan benar-benar mengendalikan teknik Do kelas D, dia pasti tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Selain itu, kartu truf terakhirnya ini adalah sesuatu yang telah dia latih selama bertahun-tahun dan dengan berkoordinasi dengan Do Qi yang homolog ketika dilepaskan. Liu Qing percaya bahwa kekuatannya pasti akan dapat mencapai puncak sebenarnya dari teknik Do kelas Xuan. Dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun bahkan jika itu bertabrakan dengan teknik Do kelas D, sebaliknya itu telah menimbulkan sedikit rasa haus darah di tubuhnya. Hari ini, dia ingin memberitahu semua orang bahwa masih ada kesempatan bagi teknik Do kelas Xuan untuk melawan teknik Do kelas D. Sebuah cahaya bersinar dengan kuat di matanya. Saat pertempuran besar yang sebenarnya mendekat, Liu Qing merasakan darah di seluruh tubuhnya mulai mendidih pada saat ini. Perasaan seperti ini sudah lama tidak dia rasakan, itu adalah sesuatu yang hanya muncul saat dia bertarung dengan Lin Xiuya saat itu. Haha, Xiao Yan, ayo. Biarkan saya melihat siapa yang akan menang hari ini. Tawa keras yang hangat membawa aura mendominasi yang tak tertandingi memenuhi seluruh arena, mendorong suasana di arena hingga mencapai air pasang. Semua orang di platform tinggi itu begitu gelisah sampai ekspresi mereka memerah. Beberapa dari mereka yang memiliki sedikit pengendalian diri tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berteriak dengan sekuat tenaga ke arah arena. Senior Liu Qing, Xiao Yan pasti menginginkan posisi 10 besar. Pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia tidak merasakan sedikit pun ketakutan di bawah aura dominan Liu Qing ini, tubuhnya lurus seperti tombak dan tampak sangat mengesankan. Dalam sekejap, itu menyebabkan warna aneh muncul di mata cukup banyak senior wanita cantik di galeri tontonan. Baik, kalau begitu, saya ingin melihat apakah kekuatan Anda memiliki kualifikasi seperti itu. Cahaya keemasan yang cerah semakin kuat, pada akhirnya, itu membungkus seluruh tubuh Liu Qing di dalamnya, hanya tawa seperti guntur yang dipancarkan dengan cara yang luas dan kuat. Xiao Yan menatap cahaya keemasan pucat yang pada dasarnya menyelimuti setengah arena, penguasa berat di tangannya perlahan diperpanjang, segera, energi merah berapi-api liar dan keras yang bertahan di sekitar tubuhnya berputar lebih kuat. Bahkan ruang di sekitar tubuhnya menjadi sedikit terdistorsi. Gelombang energi berwarna merah liar yang hampir seperti substansi tiba-tiba mengalir tanpa henti ke penguasa Xuan berat di bawah teriakan lembut oleh Xiao Yan. Saat energi menakutkan seperti itu dituangkan ke dalamnya, orang bisa melihat kemerahan gelap yang aneh muncul pada penggaris berat yang awalnya hitam gelap. Dari kelihatannya, penguasa hitam itu seperti memiliki api merah tua yang tersisa di atasnya. Ledakan, getaran yang menggerakkan tanah dan mengguncang pegunungan tiba-tiba terdengar, tatapan semua orang buru-buru melihat ke atas, sekelompok cahaya keemasan cerah di kejauhan perlahan berkumpul menjadi tubuh. Saat kakinya mendarat di atas batu besar itu segera retak menjadi tumpukan bubuk di bawah energi yang dilepaskan.
Xiao Yan, jika Anda dapat menerima serangan saya ini, saya akan menyerahkan tempat ketiga di peringkat kuat kepada Anda dengan kedua tangan. Gambar tombak yang dibungkus dengan cahaya keemasan diperpanjang dan mengarah ke Xiao Yan dari kejauhan, suara bangga Liu Qing yang penuh dengan kepercayaan dipancarkan. Jika Anda dapat menerima serangan saya ini, saya, Xiao Yan akan secara otomatis menyerah pada 10 besar. Penguasa Suan berat yang pada dasarnya sepenuhnya berubah menjadi warna merah tua perlahan-lahan diarahkan ke Liu Qing, riak muncul di atas ruang tempat penggaris berat itu bergerak. Wajah Xiao Yan menjadi merah padam saat dia melepaskan tawa liar yang keras. Haha, bagus, bagus, bagus. Saat tawa liar terdengar, cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba menjadi terkendali, sesaat kemudian, cahaya emas yang awalnya sangat menusuk mata menyusut kembali ke tombak pembelah gunung dengan cara seperti kilat, setelah menuangkan energi yang sangat besar, energi berwarna emas seperti cairan mengalir seperti roh di atas ujung tombak pembelah gunung. Biarkan kemenangan diputuskan dalam satu langkah. Tangan Liu Qing tiba-tiba bergetar, tombak panjang itu miring ke langit, segera, tombak yang berat itu membawa suara angin deras yang menderu-deru saat itu tiba-tiba dihancurkan. Saat tombak berat itu jatuh, kekuatan yang sangat menakutkan mengikuti tanah dan merembes keluar, segera, puing-puing batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk di bawah banyak tatapan kaget di sekitarnya. Batu pemecah yang hebat, teriakan ledakan seperti guntur tiba-tiba terdengar, cahaya keemasan tiba-tiba meletus dalam semburan seperti banjir di atas ujung tombak pembelah gunung. Cahaya keemasan cerah yang datang dari segala arah membawa suara ledakan yang menusuk telinga yang sangat tajam saat terbang di udara dengan cara seperti kilat, menuju ke arah Xiao Yan di kejauhan, kemanapun cahaya keemasan lewat, bebatuan besar di seluruh arena tiba-tiba retak. Serangan kekuatan penuh oleh Liu Qing sebenarnya menakutkan ini. Wajah seluruh stadion berubah saat dihadapkan pada serangan yang begitu agung. Bahkan sesepuh di kursi juri mengungkapkan ekspresi serius. Jenis teknik Dou ini pada dasarnya berada di tepi kelas di Liu Qing ini memang menakutkan. Mata hitam gelap Xiao Yan pada dasarnya ditutupi oleh cahaya berwarna keemasan dari segala arah. Sebagai target utama, Xiao Yan bisa merasakan serangan tajam yang menakutkan yang terkandung dalam cahaya emas itu. Namun, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak bahwa setiap serangan akan hilang di bawah penguasa Suan berat. Udara yang sedikit panas terserap ke dalam paru-paru Xiao Yan, kakinya perlahan melangkah maju di bawah tatapan semua orang, penguasa Suan berat di tangannya sedang diangkat tinggi di atas kepalanya, urat hijau terlihat di lengannya, seperti banyak ular kecil yang bergerak-gerak. Penonton di seluruh stadion menghentikan napas mereka pada saat ini saat mereka melihat penguasa berat Xiao Yan diangkat tinggi-tinggi, ekspresi mereka begitu cemas hingga mereka benar-benar memerah. Di bawah fokus yang kuat dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan Xiao Yan gemetar pada saat berikutnya sebelum penguasa Suan berat di dalamnya tiba-tiba jatuh. Tsunami yang memecah api, hancurkan. Dua tangisan liar tiba-tiba terdengar, dengan segera, cahaya penggaris merah tua yang berukuran puluhan kaki meletus secara eksplosif dari penggaris berat dengan momentum yang tak tertahankan, kuat, dan menakutkan. Saat cahaya penguasa ditembakkan, seolah-olah udara seperti air di danau tempat seseorang melemparkan batu besar ke dalamnya, itu beriak dengan keras, garis retakan selebar setengah meter mengikuti cahaya penggaris yang telah ditembakkan, itu dengan cepat menyebar ke arena yang semula hancur di bawah banyak tatapan kaget. Cahaya merah tua yang sangat besar meluncur di udara dengan cara seperti kilat. Sedikit energi merembes kemanapun ia melewatinya, menyebabkan bebatuan besar di tanah hancur menjadi bubuk. Selain itu, garis retakan selebar hampir setengah meter yang dengan cepat meluas di tanah benar-benar menghancurkan arena ini. Cahaya intens cerah berwarna emas menempati setengah dari langit di arena. Cahaya merah tua itu seperti bulan sabit saat ditembakkan, keduanya mengandung cahaya yang sangat tajam dan ruang di sepanjang jalan bergetar, garis retakan menyebar, dan kekuatan destruktif yang menakutkan menyebabkan wajah semua orang di platform tontonan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Jika mereka dalam posisi itu, kemungkinan kecil energi yang merembes keluar akan cukup untuk mengejutkan mereka sampai mati. Pertarungan di level ini agak terlalu menakutkan. Dua serangan yang sangat menakutkan itu akan bertabrakan dengan keras, mata yang tak terhitung jumlahnya yang menonton memantulkan cahaya keemasan dan merah tua saat dua serangan datang bersama seperti meteorit.
Hati semua orang tanpa sadar terangkat saat keduanya sangat dekat. Siapa yang akan menang dalam pertukaran menakutkan seperti ini? Di bawah antisipasi dan ketidakpastian di hati setiap orang, cahaya merah tua dan keemasan bertabrakan dengan keras di udara pada saat berikutnya. Namun, saat semua orang menutup telinga mereka dan menunggu ledakan besar yang mengejutkan akan bergema di semua tempat, tabrakan di udara anehnya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Banyak tatapan tertegun perlahan terangkat. Setelah itu, mereka mengamati dua kelompok mirip cairan dengan warna merah tua dan kuning keemasan yang saling mengikis di langit. Meskipun pertukaran semacam ini tidak bersuara, mata semua orang masih menemukan bahwa ruang telah menjadi sangat terdistorsi saat kontak antara dua energi ini. Sekilas, itu memberi orang perasaan ilusi yang berbahaya. Arena yang benar-benar sunyi itu samar-samar dipenuhi dengan sedikit suara mendesis yang dipancarkan dari energi yang mengikis satu sama lain di udara. Merah tua dan kuning keemasan seperti dua kelompok awan yang sangat besar yang menutupi langit di atas arena. Pertukaran yang tampaknya tenang berisi pemikiran untuk menelan pihak lain. Tatapan Xiaoyan menatap tajam kedua kelompok energi yang sangat besar di udara. Setelah cahaya penggaris meninggalkan penggaris, seluruh tubuhnya tampak kelelahan. Wajahnya sepucat kertas dan tubuhnya bergetar. Jika penguasa berat di tangannya tidak melakukan kontak dengan tanah, kemungkinan besar bahkan seluruh tubuhnya tidak akan stabil. Jelas, flame splitting tsunami kali ini telah benar-benar menguras bagian terakhir Doqi di dalam tubuh Xiaoyan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Liu Qing tampak sedikit lebih baik, namun, ekspresinya sama putihnya dengan kertas. Tatapannya dengan cemas menatap dua kelompok energi di udara. Mereka berulang kali mengikis dan menelan satu sama lain. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti di adegan yang terjadi di udara. Dengan segera, seluruh stadion menunggu hasil pertukaran antara dua kelompok energi ini yang mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Keduanya berulang kali menelan dan melibatkan energi merah tua dan kuning keemasan di udara tiba-tiba menjadi seperti air mendidih di bawah tatapan semua orang. Riak yang intens muncul. Segera, kedua kelompok energi itu tiba-tiba membengkak di bawah tatapan tak pasti semua orang. Banyak tatapan tercengang saat mereka menyaksikan dua kelompok energi yang sangat besar tiba-tiba membengkak dengan cara yang aneh. Mereka merasakan ketidaknyamanan karena alasan yang tidak diketahui. Setelah pembengkakan mencapai batas tertentu, dua kelompok energi yang sangat besar itu tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Kilau gelap yang aneh dalam seperti titik terang kecil tiba-tiba muncul mengikuti kemunculan kilau yang tidak biasa itu. Ruang tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sedikit mutasi tampaknya telah muncul ketika serangan terkuat Xiaoyan dan Liu Qing bersentuhan dan menelan satu sama lain. Kondisi semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka sendiri terkejut dan merugi. Titik cahaya dengan cepat meluas di dalam dua kelompok energi itu. Ujung-ujungnya, titik cahaya itu semakin menusuk mata. Riak ruang menjadi semakin intens saat ini. Semua sesepuh di kursi juri mengerutkan kening saat mereka melihat sedikit perubahan saat energi melakukan kontak. Teknik Do dari kelas di ke atas mungkin dapat meminjam energi alami untuk memperkuat serangan mereka. Namun, ketika bertabrakan dengan teknik Do yang sama kuatnya, sangat mudah untuk kejadian tak terduga yang berbeda muncul. Beberapa dari perubahan tak terduga ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diantisipasi oleh orang yang menggunakannya. Dari tampilan situasi sebelumnya, jelas bahwa perubahan yang tidak biasa telah terjadi ketika serangan Xiaoyan dan Liu Qing menelan satu sama lain sebelumnya. Penatua pertama Suqian sedikit mengernyit saat dia menyaksikan titik cahaya besar yang semakin menusuk mata di dalam gugus energi. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan menggerakkan tubuhnya sebelum menghilang dari kursi juri. Begitu Suqian menghilang, dua titik cahaya di langit tampak seperti balon yang telah ditusuk. Energi alam liar dan ganas yang aneh segera menyebar di langit. Bang! Cahaya intens yang menusuk mata tersebar dari cakrawala. Ketika energi alam menjadi ganas, gugus energi merah tua dan kuning keemasan akhirnya tidak dapat menahan pergerakan energi yang tidak biasa. Segera, ledakan seperti guntur yang mengejutkan yang membawa badai angin yang sangat menakutkan datang menyapu dari atas. Ruang angkasa berdesir kemanapun badai berlalu. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya di galeri tontonan memakai ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan badai energi yang meluas dengan cepat. Meskipun mereka berjauhan,
mereka masih bisa merasakan kengerian di dalamnya. Jika badai angin ini menyebar, hampir tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Space Lock, sesosok tua tiba-tiba muncul di udara tepat pada waktunya, teriakan dingin terdengar dan energi aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Ruang kosong mulai berfluktuasi seperti air beriak pada saat ini, akhirnya, itu bergoyang seperti kilat sebelum akhirnya benar-benar mengeras. Seluruh ruang di atas arena termasuk badai energi yang menyebar itu benar-benar dipadatkan. Meskipun badai energi dihalangi oleh Suqian, masih ada dua kelompok energi yang lolos. Kelompok dari dua energi ini mengikuti benang kecil hubungan samar yang tersisa dari dua teknik Dou yang telah dilepaskan. Di bawah banyak tatapan kaget, mereka bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak siap dengan cara seperti kilat. Grok, dipukul dengan kejam oleh energi liar dan ganas ini, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka berdua. Dalam sekejap, tubuh mereka bergesekan dengan tanah saat mereka ditembakkan dengan keras. Akhirnya, mereka seperti dua garis hitam yang menghempas keluar arena dan melesat ke dua galeri tontonan, menimbulkan keributan. Ekspresi wajah Suqian berubah sedikit saat Xiao Yan dan Liu Qing terguncang dan tersebar oleh energi yang telah tumpah. Energi yang diciptakan oleh dua teknik Dou memiliki kekuatan liar dan kekerasan yang jauh lebih kuat daripada yang murni sebelumnya. Kekuatan Dou teknik setelah saling menelan dan mengikis. Pada saat ini, Xiao Yan dan Liu Qing sama-sama dalam kondisi kelelahan, hasil dari dipukul dengan keras dengan cara ini. Ekspresi Suqian gelap dan serius. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba saat mulutnya berteriak dengan dingin, hancurkan. Saat teriakan itu jatuh, badai energi yang mengeras perlahan-lahan dimusnahkan dan menghilang. Suqian melambaikan tangannya setelah menghancurkan badai energi dan dua sesepuh melintas dari kursi hakim. Akhirnya, mereka melintas ke arah dua orang yang terbang kembali. Sesaat kemudian, masing-masing membawa dua sosok manusia dengan pakaian compang camping dan bekas darah di tubuh mereka. Jejak darah itu telah muncul di arena yang dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Semua orang di stadion buru-buru menegakkan tubuh mereka. Mereka menatap Xiao Yan dan Liu Qing yang sudah jatuh pingsan di arena. Masing-masing diam-diam menelan seteguk air liur dan segera tersenyum pahit. Kedua orang gila ini, itu hanya pertarungan untuk 10 besar tetapi mereka benar-benar berada dalam keadaan ini. Namun, pertarungan itu sebelumnya, semua orang memukul mulut mereka saat mereka menikmati sensasi dari badai energi yang menyapu sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, mereka merasa detak jantung mereka menjadi lebih cepat. Suqian menggerakkan tubuhnya dan muncul di arena. Dia memandangi arena yang benar-benar rusak dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya pertandingan ini telah menciptakan kehancuran terbesar selama bertahun-tahun kompetisi besar, peringkat kuat. Suqian menurunkan tubuhnya, dan dua gelombang Douqi menyerang Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Suqian menghela nafas lega. Untungnya, nyawa mereka tidak dalam bahaya meski mengalami luka serius. Sekelompok besar sosok juga melintas dari platform tinggi dan segera berkumpul di sekitar penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Yan Hao diam-diam melirik Liu Qing, yang tubuhnya berlumuran darah segar. Perasaan aneh tanpa sadar muncul di matanya. Dia bergumam, ini benar-benar tidak terduga. Bahkan dengan kekuatan Liu Qing, dia benar-benar berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Lin Xiuya di sisinya mengangguk sedikit dengan ekspresi tenang, namun, tangan di lengan bajunya sedikit gemetar. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam dua kelompok energi yang diciptakan oleh dua orang sebelumnya terlalu menakutkan. Dia jelas mengerti bahwa jika salah satu dari serangan itu mendarat di tubuhnya, dia kemungkinan akan terluka parah atau bahkan mati. Sesosok aneh muncul di samping Xiao Yan dan tangannya yang halus memegang lengan yang terakhir. Sesaat kemudian, sosok itu akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan tersenyum manis ke arah Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya. Tenang, dia baik-baik saja. Mata tua Suqian mengamati Sun Er yang berkedip. Dia sedikit terkejut dan segera tersenyum ramah saat dia berbicara. Tenang, dia baik-baik saja. Orang-orang di sisinya sedikit tercengang saat mendengar tawa ramah Suqian. Suqian memegang posisi yang sangat tinggi di Akademi Dalam, menambah kekuatannya yang menakutkan. Jarang ada orang yang memiliki kualifikasi untuk diperlakukan seperti ini olehnya. Sun Er tersenyum manis pada Suqian, tapi tidak menjawab.
dia hanya membantu Xiao Yan dengan menggosok bekas darah di wajahnya sambil merasakan sakit hati. Sikapnya yang cantik dan sedikit cemberut menyebabkan hati para pria di sekitarnya menegang. Tetua pertama, sekarang mereka berdua tidak sadarkan diri, siapa yang dianggap sebagai pemenang pertandingan ini. Seorang penatua tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu saat dia memandangi dua individu yang tidak sadar. Telinga orang-orang di sekitarnya segera terangkat setelah mendengar kata-kata ini adalah hal terpenting. Alis Suqian sedikit dirajut, ia sempat kesulitan memutuskan, menurut aturan, keduanya bisa dianggap sudah meninggalkan arena, apalagi mereka saat ini sedang tidak sadarkan diri, sulit untuk dengan jelas mengatakan siapa. Suara Suqian baru saja jatuh ketika lengan yang berlumuran darah segar perlahan diangkat dengan susah payah di bawah banyak tatapan terkejut dari sekitar. Batuk aku masih punya nafas. Semua orang menyaksikan pemuda berjubah hitam yang mengangkat tangannya dengan susah payah, wajahnya berlumuran darah saat dia mencoba yang terbaik untuk mencegah matanya menutup. Semuanya terdiam, orang ini benar-benar orang kuat yang tidak bisa dikalahkan sampai mati, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya bahkan setelah menerima pembalasan yang menakutkan dari sisa-sisa Dotekius. Kejutan melintas di wajah Suqian, pada saat ini, Xiao Yan jelas telah mencapai batas sebenarnya, hal yang mendukungnya untuk tetap membuka matanya mungkin adalah tekad untuk masuk 10 besar. Suqian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, dia merenung lama sebelum berbicara perlahan, pertandingan ini berakhir seri, dengan kata lain, Anda berdua bisa dianggap telah masuk 10 besar bersama, oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Xiao Yan setengah sadar mendengar kata-kata Suqian ini. Saat itulah hatinya yang tegang menjadi rileks, kelopak matanya tertutup dengan cepat dan kesadarannya secara bertahap turun ke dalam kegelapan. Suqian menghela nafas sekali lagi saat dia menatap Xiao Yan yang benar-benar masuk ke dalam keadaan tidak sadar saat ini. Dengan cedera Xiao Yan dan Liu Qing saat ini, kemungkinan mereka harus melewatkan beberapa pertempuran berikutnya. Tatapan Suqian melirik Xiao Yan yang tidak sadarkan diri di tanah dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya sekali lagi, orang ini benar-benar melebihi harapan orang, Liu Qing benar-benar berubah menjadi kondisi luka serius bahkan dengan kekuatannya, adegan ini sepertinya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kebanyakan orang yang hadir. Elder pertama jika keduanya berakhir imbang, bukankah itu berarti akan ada 11 orang di 10 besar peringkat kuat musim ini? Dalam hal ini, juga akan ada 11 nama yang akan memasuki menara agar tubuhnya dimurnikan oleh Essence Heart Flame. Seorang penatua ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan bertanya. Suqian mengangguk sedikit, katanya acuh tak acuh, jadi, kalau perlu bisa ada 11 saham, meskipun Essence Heart Flame mungkin berharga, Inner Academy juga menyimpan beberapa sare ekstra setelah bertahun-tahun, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mengambil satu bagian sekarang, jika tidak, bagaimana kita menjelaskan kedua orang ini? Lagi pula, jika kami benar-benar mendiskusikan apa yang terjadi secara mendetail, mereka berdua telah meninggalkan batas arena dan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Semua sesepuh berhenti mengatakan apapun setelah mendengar sesepuh pertama berbicara dengan cara ini, mereka menganggukkan kepala dan mundur. Kami akan menggunakan arena cadangan pada pertarungan berikutnya. Namun, karena cedera mereka, Xiao Yan dan Liu Qing tidak dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, namun, masalah penting telah diselesaikan sekarang karena nama-nama untuk 10 besar telah ditentukan, tidak masalah bahwa keduanya tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 10 besar berikutnya, bagaimanapun, hati setiap orang memiliki skala untuk menentukan daftar nama peringkat yang sebenarnya. Tatapan Suqian melihat ke segala arah dan berbicara dengan senyum tipis. Semua orang menghela nafas lega dan mengangguk begitu kata-kata Suqian terdengar, kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh kedua orang ini sebelumnya telah menyebabkan hati mereka terasa dingin, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah tanpa keduanya berjuang untuk urutan peringkat. Tentu saja, suasana hati ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang, setidaknya Lin Xiuya menghela nafas dengan agak menyesal. Setelah kehilangan lawan seperti Liu Qing dan Xiao Yan, apa yang harus diantisipasi tentang kompetisi selanjutnya? Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak sadarkan diri dibawa keluar dari arena di bawah banyak tatapan penuh rasa hormat dan dikirim ke area peristirahatan.
Kompetisi masih berlanjut setelah pengunduran diri Xiao Yan dan Liu Qing. Namun, setelah pertarungan yang menggetarkan jiwa dari keduanya sebelumnya, pertarungan setelah itu mengalami kesulitan yang menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut meskipun mereka sangat intens. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat ini sangat tidak berdaya saat menghadapi ini. Bagaimanapun, pertarungan antara Xiao Yan dan Liu Qing pada dasarnya telah meninggalkan batas Dowling biasa. Bagaimana mereka bisa melampauinya? Kompetisi peringkat berlanjut sampai sore hari sebelum akhirnya secara bertahap berakhir. Setelah pertarungan sengit yang hebat, daftar nama, peringkat kuat, yang baru dirilis. Yang pertama secara alami adalah monster kecil Ziyan, dengan kekuatannya yang menakutkan dan tidak biasa. Lupakan para siswa, bahkan beberapa sesepuh hanya bisa menghindarinya, bahkan Lin Xiuya yang angkuh tidak tega bertarung untuk posisi pertama. Tidak terlalu mengejutkan untuk posisi kedua. Kehilangan Liu Qing dan tentu saja kuda hitam yang tiba-tiba muncul, Xiao Yan, yang juga harus dipertimbangkan, orang-orang yang tersisa tidak dapat melepaskannya dari posisinya, oleh karena itu, Lin Xiuya sekali lagi duduk dengan kokoh di posisi kedua dari peringkat kuat. Yang ketiga awalnya Liu Qing, namun, dengan pengunduran dirinya saat ini, namanya digantikan oleh Yan Hao. Pertarungan untuk peringkat keempat jauh lebih intens daripada pasangan peringkat di depan, namun, setelah berbagai perkelahian, Lin Yan akhirnya secara tak terduga menang pada akhirnya, dan naik ke peringkat keempat dari peringkat ke-9 sekaligus. Pertarungan untuk 6 nama yang tersisa juga sama sengitnya. Ketika kompetisi selesai, selain 2 dari mereka menjadi 10 besar sebelumnya, sedikit yang tersisa adalah orang baru yang tiba-tiba muncul, karena banyak yang ditarik. Kemungkinan mereka memiliki sedikit keberuntungan, namun, kekuatan mereka masih sangat kuat. Bagaimanapun, peringkat kuat ini bukanlah daftar nama biasa, bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan yang cukup, seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk mendukungnya jika seseorang ingin mencapai akhir. Meskipun daftar nama untuk peringkat kuat telah ditentukan, hati setiap orang menggunakan skala pengukurannya sendiri seperti yang dikatakan Sukian. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan dan Liu Qing sama-sama menduduki peringkat ke-10 di peringkat kuat, semua orang, termasuk Yan Hao yang telah memperoleh posisi ketiga, dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa posisi ini masih milik pria dengan sikap dominan itu. Tidak, masih ada seseorang yang berdiri bahu-membahu dengannya Xiao Yan. Dalam pertarungan yang menggetarkan jiwa itu, Xiao Yan menggunakan kekuatan bertarungnya yang luar biasa untuk menaklukkan hati semua orang. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di Akademi Dalam yang berani meremehkan siswa baru ini yang telah memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu. Pada saat yang sama, reputasi Pans Gate secara alami naik seperti perahu saat air pasang. Alasan paling penting mengapa faksi Lin Xiuya dan Liu Qing dapat dianggap sebagai dua eksistensi luar biasa dalam Akademi Dalam adalah karena mereka berdua memiliki kekuatan yang jauh melebihi ahli yang tersisa di peringkat kuat. Namun, gerbang PAN, saat ini, golongan mahasiswa baru ini juga memiliki seorang ahli dengan kekuatan luar biasa. Pengaruh Pans Gate secara alami akan meningkat di masa depan. Persis saat semua orang akan menunjukkan ekspresi belum sepenuhnya puas dan meninggalkan arena setelah pertarungan terakhir berakhir, pertarungan tambahan menyebabkan wajah mereka tergantikan oleh tampilan tertegun. Menurut aturan musim sebelumnya, akan ada beberapa pertandingan hemat setelah kompetisi besar peringkat kuat. Dalam jenis pertandingan ini, para pesaing dapat memilih salah satu dari 10 besar peringkat kuat untuk ditantang. Tentu saja, tantangan di sini secara alami tidak memiliki formalitas kompetisi besar yang sebenarnya. Singkatnya, itu hanya kesenangan tambahan bahkan setelah kompetisi besar, meskipun itu hanya sparring, jarang ada orang yang benar-benar berpartisipasi. Bagaimanapun juga, para ahli yang mampu keluar dari banyak pilihan ini memiliki kekuatan yang dimiliki oleh para ahli top di Akademi Dalam. Bukankah hanya mencari rasa malu jika seseorang masih ingin menantang mereka meskipun dengan jelas mengetahui bahwa mereka bukan tandingan orang-orang ini? Namun, acara menyenangkan terakhir musim ini menyebabkan semua orang jatuh ke keadaan yang membosankan. Tidak ada alasan lain selain bahwa penantangnya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik sehingga menyebabkan seseorang menderita asfiksia. Selain itu karena lawan yang ditantang oleh wanita muda berpakaian hijau ini sebenarnya adalah Lin Xiuya. Tentu saja,
hanya ini saja tidak cukup untuk menyebabkan seluruh arena masuk ke dalam keadaan membosankan, sebaliknya, di pertandingan tanding berikutnya. Pertandingan biasa hanya berlangsung kurang dari 10 menit, namun, hanya dalam 10 menit yang singkat ini, Lin Xiuya yang pahit karena tidak dapat menemukan lawan yang bisa menandinginya di kompetisi besar dikalahkan dengan menyedihkan. Keringat dingin muncul di dahi Lin Xiuya saat sepasang jari dangkal berhenti setengah inci di atasnya. Dia menatap kosong pada wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum tipis di depannya dan tiba-tiba merasa bahwa mulutnya kering. Dia tidak merasa sedikit pun kesal di dalam hatinya, ini karena dalam pertukaran tadi, dia pada dasarnya dipaksa mundur di setiap langkah. Ini mungkin tampak seperti waktu yang sangat singkat tetapi dia sudah mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Namun, pada saat dia baru saja menunjukkan teknik do terkuatnya, jari wanita muda berbaju hijau itu menjentikkan sedikit, dan cahaya berwarna keemasan yang berapi-api mengguncang teknik itu sampai benar-benar menghilang. Seketika ketika teknik do terkuatnya terguncang sampai menghilang, Lin Xiuya mengerti bahwa pertempuran ini pada dasarnya tidak ada artinya, keduanya memiliki level yang sama sekali berbeda, serangan lawan berikutnya juga menyebabkan dia meninggalkan harapan terakhirnya. Saya kehilangan, Lin Xiuya mengangkat bahunya di arena dan segera tertawa getir di bawah tatapan kaget banyak di arena. Saya selalu berpikir bahwa Xiao Yan adalah kuda hitam tergelap musim ini, sungguh tidak terduga bahwa pacar kecilnya bahkan lebih gelap darinya. Dengan kekuatanmu, kamu bisa pergi dan langsung menemukan senior Ziyan untuk berdebat. Banyak pasang mata dari galeri pengamatan menyembul seperti ikan mati, mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ini terutama terjadi pada Liu Fei di platform tinggi, ekspresi wajahnya sangat menarik sehingga membuat seseorang terdiam. Tentu saja, dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana lawan yang dilihat sepupunya dengan sangat serius dengan mudah dikalahkan oleh orang yang sering dia cemooh dan dikutuk diam-diam. Perbedaan yang begitu besar menyebabkan dia sulit menerimanya. Tantang Ziyan, gadis kecil itu mungkin pergi dan menangis pada Xiao Yan GG, saat itu, orang yang akan dimarahi adalah aku. Matahari terbenam terpancar dari cakrawala, menutupi tubuh cantik, halus, wanita muda berpakaian hijau. Dalam cahaya yang tidak jelas, hati Lin Xiuya tampaknya telah dihancurkan dengan keras oleh palu saat dia melihat senyum elegan yang membawa ketenangan di wajahnya yang tanpa cacat. Perasaan seperti itu sepertinya disebut cinta pada pandangan pertama. Perasaan seperti ini menyebabkan Lin Xiuya memiliki dorongan untuk tertawa secara spontan. Dia yang selalu memandang wanita sebagai sesuatu yang dapat dia peroleh dengan mudah sebenarnya akan memiliki alasan menantangmu hanya karena dia bilang dia ingin melihat pandanganku yang mempesona. Sayangnya, dia tidak dapat melihatnya. Wanita muda berpakaian hijau itu perlahan-lahan menarik jari halus dari dahi Lin Xiuya dan berbicara dari kejauhan. Lin Xiuya melebarkan mulutnya. Dia, yang awalnya adalah orang yang paling bebas dan santai di Akademi Dalam, tergagap karena malu di depan wanita muda ini. Tenang, saya tidak terlalu tertarik untuk menjadi yang kedua di peringkat kuat. Sekarang setelah perdebatan selesai, aku masih harus pergi dan menjaga Xiao Yan GG. Sun Er mengikuti sikap Xiao Yan saat dia mengangkat bahunya ke arah Lin Xiuya. Dia segera berbalik, mengambil langkah halus, dia menginjak tanah yang ditutupi oleh cahaya dari matahari terbenam, dan dengan goyangan gaun hijaunya, dia perlahan menghilang dari stadion yang begitu sunyi hingga menakutkan. Mengapa saya tidak pernah menemukan gadis yang begitu luar biasa di masa lalu? Tatapan Lin Xiuya menjadi kabur saat dia melihat sosok kurus yang perlahan menghilang dari pandangannya. Kepalanya segera ditarik ke belakang saat emosi yang rumit terhadap Xiao Yan muncul di dalam hatinya. Itu adalah kecemburuan dan kekaguman.